Halo teman-teman pejuang BUMN tahun 2022. Kembali lagi kita di YouTube channel aku. Nah, teman-teman masih membahas terkait tes yang sama ya, yaitu tes numerik. Kali ini kita akan membahas 5 soal, teman-teman ya. 5 soal tes numerik BUMN tahun 2022. Oke. Langsung aja teman-teman, kita masuk nih ke soal yang pertama. Ibu Mega mempunyai uang Rp2.300.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin dengan harga Rp2 juta. Karena lebaran, toko memberi diskon 20%. Selain itu, Ibu Mega juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar Rp550.000. Maka sisa uang Ibu Mega saat ini sebesar. Nah, teman-teman, yuk kita kerjakan ya. Mula-mula kita tulis dulu, teman-teman. Mula-mula Ibu Mega itu punya duit Rp2.300.000. Oke. Kemudian kita ya, Ibu Mega ini membeli lemari pendingin. Oke, kita berarti mencari dulu nih harga lemari pendingin karena ada diskon, ya. Awalnya adalah 2 juta, teman-teman. Oke, kemudian ternyata ada diskon 20%. Berarti dijual dengan harga berapa, teman-teman? 100% dikurang 20%, yaitu 80%. Ya, kita cari harga jualnya jadi berapa sih? Berarti kan 80%, yaitu 80/100 dikali 2 juta rupiah. Maka kita dapat berapa, teman-teman? Yap, Rp1.600.000. Oke. Nah, sekarang karena ditanya adalah sisa, maka tadi kan awalnya adalah 2.300.000, teman-teman ya. 2.300.000 kita kurangan dengan harga lemari pendinginnya 1.600.000. Kemudian nih ada keperluan rumahnya yaitu Rp550.000. Oke, sama dengan ya. Berapa, teman-teman? Yap, Rp150.000 ya. Maka sisa uang Ibu Mega yaitu Rp150.000. A ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang kedua. Untuk mencangkul sawah dibutuhkan 8 pekerja selama 3 hari untuk galian seluas 1.000 meter persegi. Jika ingin selesai dalam waktu 1 hari, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan sebanyak. Nah, kira-kira teman-teman, ini merupakan soal apa sih? Yap, ini adalah soal perbandingan. Ya, ingat buat kalian yang belum nonton terkait soal perbandingan, karena ini soal sangat sering keluar, teman-teman, baik itu di BUMN ataupun CPNS ya, ataupun sekolah kedinasan ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan kalian tonton videoku sebelumnya terkait perbandingan. Nah, soal ini merupakan perbandingan apa, teman-teman? Oke, perbandingan berbalik nilai. Kok bisa gitu sih, Kak? Kenapa? Ya, karena teman-teman, di sini kita mencari hubungan antara pekerja dengan waktu ya. Ketika jumlah pekerjanya itu bertambah ya, maka waktu penyelesaiannya akan semakin sedikit atau berkurang. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi nilainya berbalik, teman-teman ya. Kalau misalkan tadinya sama-sama naik, berarti itu merupakan perbandingan senilai. Oke, langsung aja teman-teman kita masukin ke tabel ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah pekerja, aku tulis P. Kemudian yang kedua itu komponen waktu ya. Nah, ini teman-teman untuk galian seluas 1.000 meter persegi ini boleh diabaikan ya, karena mau dia orangnya ada 10 ataupun 12, karena sama teman-teman galiannya itu tetap 1.000 meter persegi ya. Lain hal kalau galiannya di sini dinyatakan misalkan 5.000 atau berapa gitu, teman-temannya dinyatakan di soal. Nah, itu pengerjaannya dengan cara perbandingan 3 komponen ya. Itu juga udah ada di videoku sebelumnya. Oke, kembali ke soal ini.
Berarti pekerja yang pertama nih diketahui adalah 8, ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 3 hari. Nah, pekerjaan ingin selesai dalam waktu 1 hari. Tambahan pekerja yang dibutuhkan berapa? Awalnya ada 8, berarti 8 plus X. Ya, X ini adalah tambahan pekerja, teman-teman. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, langsung aja kita kalikan dengan teman di sampingnya. Oke? Berarti 8 dikali 3 sama dengan 8 plus X kali 1, ya, kali 1 yang ini teman-teman ya. Atau sama aja 8 plus X. Paham? Oke, 8 kali 3 sama dengan 24 sama dengan 8 plus X. Maka X nilainya 24 min 8. Sama dengan berapa teman-teman? Yap, 16 orang. Maka untuk menyelesaikan ya galian ini dalam waktu 1 hari teman-teman, itu dibutuhkan 16 tambahan pekerja, atau secara total adalah 24 ya, 16 ditambah 8. Oke, jawabannya adalah 16 teman-teman. Kalau yang ditanya berapa pekerja yang dibutuhkan ya, bukan tambahan, maka jawabannya yang D. Paham ya teman-teman? Jangan sampai terkecoh. Oke, kita lanjut nih ke soal yang ketiga. Dalam sekali panen, Rika mampu mendapat 2 kuintal udang yang baik. Sebanyak 20% dari hasil tangkapannya adalah udang kurang baik. Jumlah keseluruhan hasil panen udang Rika adalah... Nah, teman-teman, berarti dalam panen ini ya, Rika ini mendapatkan udang yang baik ya, dan juga udang yang kurang baik atau KB. Aku buat gini. Oke? Nah, pertama ini diketahui udang yang baik itu maaf teman-teman, udang ya. Udang yang baik itu adalah 2 kuintal ya, 2 kuintal. Nah, 2 kuintal ini sama dengan berapa teman-teman? Yap, sama dengan 80% dari hasil panen. Ya, karena kan 20%-nya ini adalah kurang baik. Paham teman-teman? Jadi 100 dikurang 20 itu 80%. Oke, sekarang udang yang kurang baik. Udang KB ya, kurang baik. Ini adalah 20%. Oke, jadi kita pengen menjumlahkan nih teman-teman, berapa sih jumlah udang yang baik dan juga udang yang kurang baik. Ya, secara total berapa? Oke, nah ini teman-teman sebenarnya merupakan soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak udang ya, berarti kan persentasenya juga semakin tinggi. Nah, mudahnya seperti itu teman-teman ya. Maka langsung aja nih kita masukkan ke dalam tabel ya, karena kita pengen tahu nih jumlah si udang yang kurang baiknya ini berapa sih? Kan kalau udang yang baik udah diketahui tuh 2 kuintal ya. Maka teman-teman untuk mencari udang yang kurang baik kita gunakan tabel. Yang diketahui pertama ada udang yang baik 2 kuintal. 2 kuintal itu sama dengan berapa kilogram teman-teman? Yap, kali 100 ya, yaitu 200. Oke, ini adalah 80%-nya. Berarti 80% adalah 0,8. Paham teman-teman? Nah, sekarang udang yang kurang baik berapa sih? Ya, kita beri tanda X, kemudian 20% ya nilainya, berarti 0,2. Oke, langsung aja karena ini perbandingan senilai, kita kali silang teman-teman. 200 ya, 200 dikali 0,2 sama dengan 0,8 X. Oke, 200 dikali 0,2 berapa teman-teman? 40 sama dengan 0,8 X. Maka X adalah 50 ya. Ini adalah untuk udang yang kurang baik. Udang kurang baik ya. Nah, kalau kita pengen tahu hasil panen keseluruhan, berarti kan tadi yang udang baiknya adalah 2 kuintal atau 200 kg ditambah dengan udang yang kurang baik yaitu 50 kg. Menjadi 250 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah A teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang keempat. Dari sekelompok anak, 16 anak senang membaca
18 anak senang menggambar. Oke, 8 anak senang keduanya dan 4 anak tidak suka keduanya. Berapa anak dalam kelompok tersebut? Nah, teman-teman, kalian ingat gak materi matematika ya terkait diagram Venn waktu kalian sekolah dulu? Nah, oke, sekarang kita gambarkan aja ya, teman-teman. Nah, demikian. Oke, yang pertama itu diketahui bahwa ada 16 anak senang membaca. Aku buat ya. 16 anak, 16. Ini untuk yang senang membaca. Aku beri di sini tanda B. Oke, kemudian ada 18 anak senang menggambar. Oke, teman-teman, gambar G ya, 18. Oke. Nah, kemudian di situ diketahui ada 8 anak senang keduanya. Berarti ini beririsan di sini, teman-teman ya. 8 anak. Oke. Nah, dan 4 anak tidak suka keduanya. Berarti dia ada di luar ya, tapi dia tetap menjadi himpunan semesta dari sekelompok anak tersebut. Oke, sekarang kita cari total keseluruhan. Total ya. Nah, ini karena ada yang senang keduanya, teman-teman, maka kita cari dulu yang hanya suka membaca berapa sih? Yang hanya suka menggambar berapa sih? Dengan cara ya, pertama untuk yang baca 16 kita kurangkan dengan yang suka keduanya ya, biar perhitungannya itu nggak double, teman-teman. Oke, ditambah dengan yang suka gambar itu ada 18. Kita kurang dengan 8 biar kita mendapatkan yang hanya suka menggambar. Oke, nah kemudian kita tambah baru nih, teman-teman, yang suka keduanya. Tambah 8 ditambah dengan 4 ya. Jadi sekalipun dia tidak, anak 4 ini tidak suka keduanya, tapi dia tetap merupakan bagian dari sekelompok anak tersebut. Paham, teman-teman? Oke, kita lanjut. 16 dikurang 8, 8 ditambah 18 dikurang 8, 10 ditambah 8 ditambah 4, yaitu 12. 8 tambah 10 tambah 12 berapa, teman-teman? Oke, 30 ya. Maka jumlah anak dalam kelompok tersebut adalah 30. Paham, teman-teman? Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang pedagang buah membeli 1.250 buah mangga dengan harga 1 juta rupiah. Pedagang tersebut menjual mangga tersebut dengan harga 1.000 per buah. Keuntungan yang didapat adalah, oke, ini dalam persen ya, teman-teman, pilihan jawabannya. Maka kita tuliskan dulu nih harga belinya. Harga belinya diketahui adalah 1 juta rupiah, teman-teman ya. Nih. Kemudian harga jualnya dijual dengan harga 1.000 per buah ya. Total buahnya ada 1.250, maka kita kali. Oke, 1.000 dikali 1.250 adalah 1.250.000 rupiah. Oke, maka kita dapatkan keuntungan. Keuntungan itu diperoleh ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Maka kita kurang, teman-teman ya. 1.250.000 kita kurangkan dengan 1 juta ya. Oke, dapat hasilnya adalah 250.000 rupiah. Nah, ini karena yang ditanya dalam bentuk persen, maka kita ubah, teman-teman. Untung sama dengan 250.000 rupiah ya, per, ingat, selalu dibagi dengan harga beli ya. Jadi untung itu dibandingkan dengan harga beli. Harga belinya adalah 1 juta rupiah. Oke, maka langsung kita kalikan dengan 100% karena yang ditanya adalah dalam bentuk persen, teman-teman ya. Oke, 250.000 per 1 juta dikali 100% berapa, teman-teman? Oke, 25% ya. Jawabannya yang paling tepat adalah B, teman-teman, 25%. Oke, kita sudah membahas, teman-teman, 5 soal yang kemungkinan ya bisa jadi keluar nih di tes numerik BUMN 2022. Aku harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan aku ya. Nah, terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku lainnya. Oke, semoga kalian bisa lolos di BUMN tahun 2022 ini dan salam sukses.